polisi tidak akan pernah rugi atau tidak pernah runtuh namanya, walaupun pembunuhnya itu adalah polisi sendiri yang di dalam situ. Walaupun juga itu ada petinggi polisi, polisi tidak akan pernah runtuh. Dan ini harus kita jaga, kepercayaan kepada institusi yang namanya polisi. Seperti ada gium hukum, walaupun langit runtuh, hukum harus ditegakkan. Demikian pun ini, walaupun pahit rasanya, pembunuh itu harus diumumkan. Dengan diumumkan pembunuhnya ini, justru nama polisi ini akan semakin menjulang tinggi, akan dipercaya. Kita mencoba meningkatkan fakta ini tembak-menembak. Saya mencoba fakta ini tembak-menembak. Karena tidak mungkin orang mati, tidak ada yang membunuh. Oke, saya ikuti dulu logika berpikir dari Polres ini. Tembak-menembak, oke, tembak-menembak. Tapi tembak-menembak belum selesai, sudah muncul pelecehan seksual. Lalu ini yang mana ini sebenarnya nih masalah ini? Kita harus dudukkan dulu permasalahan ini di mana. Karena Pak Kapolres ini datang dengan membawa map dan dia bilang ini hasil otopsi bagi korban. Maka kalau bicara otopsi itu adalah korban. Karena korban ini di situ adalah peluru, maka korban penembakan. Kalau korban penembakan ditambah dengan ada pistol, maka korban ini adalah hasil tembakan dari saudara E. Kan itu logika yang ada. Nah, tetapi sang kombes ini bilang, walaupun sudah begitu, belum cukup bukti untuk menaikkan jadi tersangka. Wah, ini tambah pusing lagi saya. Kok bisa ya? Karena sebelumnya bulan April saya pernah mengikuti kasus bagaimana 2 orang jawara itu berhadapan dengan perampok, perampoknya mati, si jawara ini tersangka menjadi pembunuh. Nah, tapi kok ini hal yang sama tidak diterapkan sama si polisi ini, 2 orang ini. Nah, ini sudah menjadi. Lalu belok ke pelecehan. Nah, sekarang ini mau apa ini? Kalau kita berbicara otopsi, maka otopsi itu adalah korban. Otopsi korban ada peluru ya, korban penembakan. Kita bicara penembakan. Tapi sampai hari ini belum ada itu tersangka. Siapa tersangka? Belum ada. Malah lebih cenderung ke pelecehan seksual. Lalu kemarin bergerak lagi dari penembakan dengan pistol Glock. Sebenarnya kalau saya yakin polisi ini sudah tahu siapa pembunuhnya. Pasti saya yakin tahu. Dari mana? Polisi sudah tahu bahwa di situ ada pistol Glock. Kan dibilang ada Glock. Nah, setiap pistol itu punya nama. Artinya punya nomor. Dari nomor pistol itu akan tahu siapa pemegang pistol itu. Pasti polisi sudah tahu itu. Begitu dia pegang, dia lain nomor. Zaman sekarang nomor itu kan langsung ketemu. Nomor ini pemegangnya siapa? Nah, tinggal lihat aja. Apakah pemegang nomor pistol ini saudara E atau siapa? Nggak usah diperbincangkan mengapa pistol ini ada di saudara E ini. Kalau saya bilang ini pistol raja-raja, ya sudahlah. Kalau raja-raja, ada enggak nama raja di dalam situ? Karena pistol ini, saya punya pistol juga, ini kan ada ini contohnya. Ada yang beginian ini. Nah, dan ini tercatat ini. Kalau di Angkatan Laut lebih parah lagi, pistolnya dicatat, pelurunya ditulis lagi. Ada berapa peluru kamu punya? Kalau pistol dikembalikan, dihitung mana pelurunya. Jadi ada pencatatan. Nah, sehingga kalau kita mau menguak, ini nggak usah jauh-jauh. Ikutin alur si pistol itu. Ada 2 pistol itu. Ya udah, pistol 2 ini namanya siapa? Datang aja gudang senjata. Gudang senjata pasti komputerized sekarang. Tulis nomornya, tek, 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 akan keluar namanya. Kalau tidak keluar namanya, nah ini pertanyaan lagi, siapa yang memasukkan pistol itu? Sepanjang pistol itu masuk secara sah, dipegang oleh orang yang sah, pasti dia punya yang namanya seperti ini. Kartu pemilik, ini judulnya, kartu pemilik senjata nih, pasti punya. Nah, dari situ sudah pasti ketemu. Itu ibaratnya STNK mobil. Jadi kalau memang mau umumkan gampang sekali kok. Lihat aja itu siapa yang pegang, sudah umumkan. Tapi rasanya sekarang di tingkat di polisi tinggal
menghitung-hitung kalau diumumkan siapa yang rugi, siapa yang dirugikan kan itu, atau siapa yang terasa rugi itu aja. Tapi bagi kita tentunya rakyat itu sangat menghendaki polisi tidak akan pernah rugi atau tidak pernah runtuh namanya, walaupun pembunuhnya itu adalah polisi sendiri yang di dalam situ. Walaupun juga itu ada petinggi polisi, polisi tidak akan pernah runtuh. Dan ini harus kita jaga kepercayaan kepada institusi yang namanya polisi. Sehingga seharusnya tidak perlu terlalu berlama-lama untuk menghitung. Semakin lama menghitung, semakin kelihatan itu yang disampaikan Pak Suteki tadi, cover up kalau istilah hebatnya. Jadi pembohongan kalau istilah polisi. Sekali berbohong akan terjadi pembohongan selanjutnya untuk menutupkan pembohongan, kan itu ilmunya dari polisi. Nah ini makin lama semakin jauh nanti. Apalagi di waktu kalau saya ingat kasusnya si Jawara itu tidak keluar tuh sampai kita selesaikan dengan apa tadi bahasa Inggrisnya itu investigasi wah ada bahasa Inggrisnya sudah lah. Saya sampai susah itu mengingat-ingat. Yang mudah-mudah aja kalau pakai pisau itu sulit carinya karena di pisaunya itu enggak ada namanya. Tapi kalau di pistol itu ada tulis ada nomornya itu. Jika tanya pistol kamu siapa pemegang itu bisa jawab dia itu karena ada nomornya. Nah tinggal datang ke gudang senjata. Nah, saya dulu kan pemegang gudang senjata, kunci gudang senjata kan itu Aspam itu. Jadi tinggal ambil bukunya, lihat, ketemu. Setelah ketemu kan tinggal umumkan pemegang senjata ini. Gak usah dulu apakah dia yang membuat, tapi pistol nomor sekian dipegang oleh siapa? Sesuai daftar. Selesai kan? Itu sudah meletakkan rel kedua, anak tangga kedua. Nanti ada anak tangga ketiga, keempat, lama-lama ketemu. Tapi anak tangga demi anak tangga itu harus diletakkan betul sesuai fakta di lapangan. Nah, kalau fakta di lapangan ada orang mati, itu sudah fakta, berarti ada orang bunuh. Kan itu aja dulu. Lalu membunuh pakai apa? Sudah jelas dibilang membunuh pakai pistol. Ya sudah, pistolnya punya siapa? Ketemu kan? Begitu pistolnya punya siapa, tinggal ditanya, kamu ada di mana saat itu? Kalau dia tidak mengaku, nggak tahu, ya nggak mungkin tidak mengaku. Tinggal ditanya aja, dia yang pegang kok. Nah, seperti itu. Tapi jangan dibuat narasi-narasi yang justru menghasilkan tanda tanya. Misalkan, si Kapolres ketika menyampaikan itu, tiba-tiba dia bilang, pada saat tembak-menembak, Kadif Propam tidak ada di rumah. Lah ngapain bilang tidak ada di rumah? Itu kan menarik perhatian, kenapa harus disampaikan? Nah logika kalau kita melihat ini gelas itu ada setengah isi setengah kosong, gelas itu kan kalau berisi bisa setengah isi, bisa setengah kosong kan? Lah kalau dia bilang, Kapolres ini Kadif Propam saat itu tidak ada di rumah, lah setengah kosongnya bisa bilang, bisa-bisa itu ada di rumah tapi ditutup kan? Kenapa seperti ini kok disampaikan itu kan mengundang pertanyaan. Lalu kedua lagi, Kadif Propam tidak ada di rumah karena sedang pergi untuk PCR. Nah, ini gampang sekali carinya. Tanya supirnya, PCR-nya di mana? Tempatnya mana? Benar enggak ada di situ jam sekian. Nah, tapi ini melanggar kebiasaan lagi. Raja-raja seperti Kadif Propam itu rasa-rasanya kalau PCR dipanggil PCR, kamu sini. Aku periksakan gitu. Zaman aku kan begitu, nggak tahu kalau beliau lain. Kalau waktu aku Kabais mau ada periksa kesehatan itu nggak pergi ke rumah sakit. Sini kamu cek, aku punya darah ini. Nah, ini. Lah kalau PCR kan bisa saja panggil sini. Tapi dibilang sedang ke sana. Ya sudah, ini membuka tabir lagi. Gampang kan, tabir dibuka sendiri. Pergi cek ke sana. Ada enggak dia PCR di sana? Dengan siapa datangnya? Dengan sana kok itu ajudan 2 kenapa ditinggal? Ada punya berapa ajudan ini? Kalau dia pergi lalu ajudan ditinggal, kalau selama saya Kabais nama ajudan itu tidak pernah tinggal, kemana saya pergi ikut terus. Lah kalau ini kenapa ada ajudan 2 ditinggal? Apa ada ajudan yang lain? Ya nggak tahu, barangkali beliau punya ajudan lebih dari 3, nggak ngerti lagi ya. Tapi ada 2 ditinggal dan pergi ke sana. Nah ini menimbulkan narasi-narasi yang membuat masyarakat itu ini sih mau kemana perginya? Nah, ditambah sekarang lagi belum selesai ini. Sekarang kan coba lihat semuanya itu ada mengarah ke pelecehan seksual. Iya, jadi rekomendasi saya secara khusus memang seperti kata Pak Napoleon Bonaparte hanya satu, jujur. Satu kata jujur. Nah, dengan jujurnya itu ini akan menyelesaikan masalah yang kita hadapi di depan mata. Jadi jangan dianggap sepele tentang laporan tadi pembunuhan berencana.
Karena seperti Pak Ahmad bilang tadi, ini kalau sudah bergeser ke masalah keluarga, dari masalah keluarga akan bergeser ke suku, akan jauh sekali. Karena itu jujurlah. Nah, dengan ada jujurlah ini, kejujuran itu sudah pasti ada kalanya pahit, tapi tetap saja itu akan mendatangkan suatu kebahagiaan. Kalau jangan sampai kita melanggar kata jujur, itu tidak jujur untuk menyembunyikan orang yang tidak jujur. Nah, ini kan sudah double salahnya. Jadi jujurlah supaya kita jangan, atau institusi Polri ini jangan sekali-sekali melindungi pembunuh yang seharusnya itu harus dihukum. Seperti ada gium hukum, walaupun langit runtuh, hukum harus ditegakkan. Demikian pun ini. Walaupun pahit rasanya, pembunuh itu harus diumumkan. Dengan diumumkan pembunuhnya ini, justru nama polisi ini akan semakin menjulang tinggi, akan dipercaya. Kalau itu tidak dilakukan, itu akan sebaliknya. Jadi demikian, Cak Selamat.